Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, hari ini pada mata pelajaran PAI, sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Saudara Ananda Lydia Puspitasari, apakah ada? Kemudian Ananda Dian Marlena, hadira. Khairunisa, hadira. Jessia Ramadiasi, hadira. Devalina Ananda, hadira. Baiklah, apakah ada yang namanya belum Ibu panggil? Silakan, saudara siapa? Sally. Baik, Sally. Baiklah, anak-anak, pada pelajaran pagi hari ini, adakah yang sudah tahu kita materi apa yang ingin diajarkan? Sudah. Belum. Materi apa? Kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Oke. Baiklah. Apakah ada yang tahu materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Saya tahu. Sudah. Materi tentang apa? Kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Baiklah. Baiklah. Materi pada pagi hari ini tentang kepedulian Umat Islam terhadap jenazah. Baiklah, dalam surah Ali Imran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap yang berjamaah pasti akan merasakan mati. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia pasti akan mati. Di mana kita tidak bisa mengelak ataupun menghindari namanya sebuah kematian. Maka dari itu, sebelum hal itu terjadi, ada hal yang harus kita persiapkan. Apa itu? Amal. Segera bertobat. Oke. Adapun apabila seorang setelah positif meninggal, hal apa saja yang harus kita perhatikan? Ada yang tahu? Silahkan. Pejamkan matanya dan memohon ampun kepada Allah. Oke, yang kedua. Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihatan auratnya. Ada lagi yang ketiga? Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Oke, ada satu lagi. Ada yang tahu? Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Tidak dilarang untuk mencium si mayat. Oke, baiklah. Apakah teman-teman udah paham pada materi terkait? Paham. Insyaallah. Oke. Kita lanjut pada materi bab memandikan jenazah. Ada hal-hal teman-teman ataupun anak-anak yang tahu terkait materi syarat sebelum memandikan jenazah? Oke, apa? Jenazah itu orang Islam ataupun aliran, ras, suku, dan profesinya. Singkatnya, syarat wajib Jenazah itu orang Islam. wajib. Yang pertama, Islam. beragama. Oke. Yang kedua, Didapati tubuhnya walaupun oke. Ada tubuhnya walaupun sedikit. Oke. Ada tubuhnya walaupun sedikit. Bukan mati syahid. Oke. Apa itu mati syahid? Mati dalam keadaan berjuang di dalam agama Allah. Oke. Ada lagi? Ya. Cukup kan? Ya. Oke. Ini yang hal-hal yang wajib sebelum kita memandikan jenazah. Ada yang tahu siapa yang berhak memandikan jenazah?
Ada yang tahu? Siapa yang berhak, orang yang berhak memandikan jenazah? Silahkan. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki Oke. pula. Seorang lelaki, Dimandikan maka dimandikan oleh Oleh seorang laki-laki. laki-laki. Atau kecuali istri dan mahramnya. oke, istri ataupun mahramnya. Mahramnya. Yang kedua, ada yang tahu? Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Oke, seorang perempuan dimandikan oleh Perempuan atau suami dan mahramnya. atau dimandikan oleh suaminya. Oke. Yang ketiga, Apabila jenazah itu seorang istri, Oke. sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. suami lebih berhak memandikannya. Ada lagi yang keempat terakhir, ada yang tahu? Apabila jenazah itu seorang suami, Oke. lebih berhak memandikan dibandingkan si istri dan mahramnya. Istri lebih berhak memandikannya. Sama, hanya kebalikan saja. Iya. Berhak memandikannya. Untuk materi selanjutnya. Oke, baiklah. Ada yang paham sampai sini? Paham. Siapa saja yang tadi yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama, Seorang lelaki dimandikan dengan laki-laki atau istri bahkan mahramnya. yang kedua, Seorang perempuan dimandikan oleh perempuan juga atau suaminya atau mahramnya. oke, yang ketiga, Suami lebih berhak memandikan istrinya dan istrinya lebih berhak memandikan suaminya. Oke. Tata cara memandikan jenazah. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, tempatnya harus tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusnya. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti misalnya di tempat tidur yang dari papan ataupun sebagainya. Kemudian yang ketiga, dipakai kain basahan sebagai sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayatnya didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotoran keluar. Kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan juga mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini juga boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu oleh bau kotoran semayat. Yang kelima, hendaklah setelah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Dan yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis pada tubuh si mayat. Yang ketujuh, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang kedelapan, disunahkan membasuh 3-5 kali. Di mana air untuk memandikan jenazah ini sebaiknya air dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Ada yang kurang paham, boleh bertanya terkait materi kita pada hari ini sebelum kita lanjut kepada materi tentang terkait mengkafani jenazah. Oke. Dalam materi jenazah, uang yang dipakai adalah uang dari mayat itu sendiri. Apabila tak ada, maka orang yang selama ini hidup bersama si mayat, misalkan orang tua ataupun ayah ibunya, apabila dia anaknya orang tua itu, maka orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak mampu, maka boleh misalkan minta bantuan kepada kakaknya, abangnya, ataupun siapapun itu. Jika memang tidak mampu dari pihak keluarga itu, boleh menggunakan
uang dari kas masjid ataupun kas RT ataupun hal-hal yang secara sah misalnya. Apabila memang tidak ada sama sekali, wajib bagi kita seorang muslim yang mampu untuk membiayai si mayat ini. Kemudian kain kafan ini juga tidak satu lapis ya, namun ada 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Cara untuk mengkafani mayat itu sendiri ya, yang pertama yaitu hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisannya. Yang kedua, si mayat diletakkan di atasnya, dan selanjutnya tangan si mayat juga diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah seperti ini. Baik, kemudian mengkafaninya pun juga tidak boleh asal-asalan. Dalam hal ini, ketika orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka kita berhak untuk menyolatkannya. Jelaskan bahwa orang yang berhak disalati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Hal-hal ataupun orang yang telah murtad dilarang untuk disalati. Ada yang tahu? Yang hal-hal yang bisa kita istilahnya syarat si mayat ini untuk dikafani apa saja? Suci. Oke. Pertama suci. Dimana suci ini bersih dari najis dan kotoran. Yang kedua ada lagi? Sudah dimandikan. Oke. Dikafani. Sudah dimandikan Dan dikafani. Dikafani. Oke. Yang ketiga, ada yang tahu? Sesudah berada di depan orang yang menyolatkan Oke. atau sebelum Berada di depan orang Yang menyolatkan. dan berada di. Apakah ada yang ditanyakan dari kalian semua? Tidak. Udah paham? Paham. Oke, yang pertama suci. Yang kedua Sudah dikafani. Dan yang ketiga Berada di depan orang yang menyolatkan dan berada di sebelah kiblat. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Baiklah. Adapun tata cara dalam pelaksanaan salat jenazah, apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, jenazah harus Dalam Tangan paling muka. oke. Yang kedua, Letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. oke. Yang ketiga, Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. oke. Yang keempat, Takbir yang pertama, takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, oke. Yang takbir kedua itu, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, yang takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah, yang takbir keempat, membaca doa, dan terakhir, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. oke. Setelah kita menyolati jenazah, apa hal yang harus kita lakukan setelah Menguburkan jenazah. menguburkan jenazah? Apakah sebelum menguburkan jenazah ada hal-hal yang harus kita perhatikan ataupun langsung menguburkan? Harus Ada ada cara. Oke. Apa saja yang pertama? jenazah harus segera dikuburkan. Oke. Jenazah harus dikuburkan. Kedua, Sebaiknya menguburkan pada siang hari. Pada siang hari. Kenapa? Karena boleh menguburkan pada malam hari Oke. jika dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Oke. Atau boleh malam jika memang Dalam keadaan sangat sesak. memaksa.
keadaan terpaksa. Yang ketiga, Anjurkan meluaskan lubang kubur. oke, meluaskan. Yang keempat, Menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. apabila Dilakukan usai perang Uhud. apabila untuk jenazah yang dalam mati keadaan Peperangan. Peperangan. meninggal dalam peperangan. Oke. Selanjutnya materi kelima. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Oke. Selanjutnya Larangan memperindah kuburan. contohnya ada lagi? Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau mengatakan atas hutang-hutang si mayat. Oke. Membayar hutang Hutang si mayat. semuanya oleh ahli waris atau keluarganya. Ada lagi? Sudah. Oke. Apakah ada teman-teman udah paham materi terkait sebelum menguburkan jenazah ini? Ada 7 yang harus kita perhatikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke. Kita lanjut materi Takziah. takziah. Ada yang tahu takziah itu apa? Mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Oke. Salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Oke. Takziah. Apa tadi takziah semuanya? Mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Oke. Yang Mengunjungi orang yang kedua, sedang tertimpa musibah kematian. musibah dengan cara menghiburnya. Ada lagi? Sudah. Oke. Pada tentang takziah ini, apakah ada adab-adab yang harus kita perhatikan? Ada. Ada yang tahu Saya. adab ataupun etika seseorang? Oke. Apa? Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Oke. Selanjutnya, Hindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang tertimpa musibah. Yang ketiga, Hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. oke. Yang keempat, Usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penyembelihan. oke. Yang terakhir, Membuat makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, setelah takziah ada hal yaitu materi terkait ziarah kubur. Apa itu ziarah kubur? Berkunjung ke kuburan. Ziarah kubur, berkunjung. Apakah takziah dan ziarah ini sama? Tidak. Tidak. Perbedaan takziah tadi apa? Kalau takziah itu mengunjungi Oke. keluarga yang tertimpa musibah. Kalau ziarah Kalau ziarah ini, Berkunjung ke tempat orang yang meninggal. oke, berkunjung ke tempat orang yang telah meninggal. Adakah adab-adabnya? Ada. Apa? Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Oke. Subhanahu wa taala. Utamakannya di Ikhlas. yang kedua. Sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagai mana yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengucapkan Salam. sebelum
Ada lagi? Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Ada lagi? Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Ada lagi? Diusahakan tidak berjalan Melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Tidak boleh melangkahi. Dan menduduki nisan. Ada lagi? Sudah. Oke. Apakah materi yang sudah diajarkan pada hari ini Ananda semua sudah bisa dipahami? Sudah. Jika sudah, giliran saya yang bertanya. Oke. Boleh teman-teman untuk menutupi bukunya. Ya. Oke. Dalam ayat berapa? Pada surah maksudnya pada surah berapa surah Al-Qur'an ayat tentang apa yang menjelaskan pada setiap yang berjamaah pasti akan merasakan mati. Di Quran surat Ali Imran ayat 185. Oke. Ada yang tahu tadi sudah jelaskan takziah itu apa? Boleh acungkan tangan. Takziah itu apa? Sedangkan ziarah itu apa? Oke. Dia mengunjungi kerabat yang keluarga yang meninggal. Oke. Sedangkan ziarah? Mengunjungi kuburan orang yang meninggal. Oke. Ada lagi selain tanggapan dari saudari Revanda? Sudah sama. Sudah. Sama? Sama. Oke. Adakah yang tahu tentang syarat sebelum memandikan jenazah tadi? Syaratnya boleh jelaskan? Silakan. Jenazah itu orang Islam. Oke, beragama Islam. Didapati tubuhnya walaupun sedikit, Oke, terdapat tubuh meski sedikit. bukan mati syahid. Oke. Meski hanya sedikit. Bukan mati syahid. Apa itu mati syahid? Mati dalam Dalam berjuang Di jalan Di Allah. jalan Allah. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya terkait materi pada hari ini? Paham? Paham. Adakah yang ingin ditanyakan selain materi pada pagi hari ini? Sebelum ditutup? Tidak ada? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Baiklah. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada siang hari ini, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan secara tidak sengaja maupun secara langsung yang mungkin membuat Ananda teman-teman semua tersinggung. Boleh dipelajari nanti di rumah terkait materi tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah ini untuk menambah wawasan kalian semua. Siapa tahu nanti ada kegiatan praktek maupun apapun itu. Baiklah, untuk menutup pada pertemuan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sedikit ingin memberikan motivasi kepada kalian semua. Yang sebelum kita belajar, yang pertama adalah utamakan niat. Apabila niat kita baik, semua segala sesuatu akan kembali dengan baik. Apabila niat kita tidak baik, maka kembali dengan hal-hal yang tidak baik juga. Dan Anda, teman-teman semua, tetap semangat belajar. Kemudian ilmu, semua ilmu yang diberikan pada hari ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sukses untuk kalian semua. Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.